Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang ke-21, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diizinkan untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, mulai dari puasa siang tadi sampai malam ini, sholat isya berjamaah, kemudian tausiah, dan lanjut nanti sholat tarawih. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan tausiah kita. Sebelum saya lanjutkan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Boleh sehat-sehat saudara? Alhamdulillah. Cuman tampil agak kadang bentuknya nak. Yo, atau musalah ko terlampau kadang lah. Sebelah kiri kosong, sebelah kanan kurang isinya. Untuk ibu-ibu, alhamdulillah masih ramai. Ada Ustaz mengatakan malam 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga itu ada pembagiannya. Jadi setelah kita teliti hadis yang menjelaskan itu, rupanya hadisnya lemah alias palsu. Ya. Di sebenarnya Bapak Ibu, malam Ramadan itu mulai dari malam pertama, kedua, ketiga sampai habis itu sama sebenarnya, tidak ada beda. Ya, sama. Jadi kita diberi kesempatan untuk beribadah selama bulan Ramadan, kecuali memang ada satu malam yang dianggap yang istimewa sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfisah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ya, tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bila malamnya tiba, yang tak tahu ada malam
pertama, kedua, wallahu alam. Cuman dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW ketika di penghujung Ramadan beliau sudah semakin giat i'tikaf di masjid, kan? Untuk mendapatkan malam qadar tersebut. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, di tempat kita saya perhatikan bukan saja di sini, di Masjid Raya, di Masjid Baitur Rahmah, dimanapun masjid di Kota Padang, 10 hari terakhir itu melakukan i'tikaf, mencari malam qadar. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan malam qadar tersebut. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian kita malam kini kita beri judul ada 3 mata yang tidak akan menangis nanti di akhirat. Berapa Ibu? Ada 3. Ada 3 mata yang tidak akan menangis di akhirat nanti. Selain dari nanti gogo menangisnya, ya, bako menangi ndek karena azab Allah, kan? Menangis di akhirat Bapak Ibu itu tidak sama cuma menangis di kini. Kalau menangis di dunia, lai bisa aja mengong, kan? Bisa aja minta tolong. Bako menangis mak, kan? Anak batangian, kan? Ada orang bertanya, ada orang membuat, kan? Ada orang mantuan, kan? Menangis kan, kadang menangis buat, kan? Ada orang mantuan. Kalau besok menangis, dah ada orang mantuan doh. Kasih ke menangis, kasih ke minta antuan, kan? Mau urus diri seorang-seorang. Jangankan orang lain, anak tak bisa menolong. Jangankan anak, bini tak bisa menolong, laki tak bisa menolong. Tak ada yang bisa menolong ciro, ya. Agak mararo-raro menangis, tak ada pertolongan, kan? Dalam hadis disebutkan, kullu ainun baqiyatu yaumal qiyamah. Setiap mata nanti akan menangis di hari kiamat, minta tolong, ya, menangis. Illa salasu ayun, kecuali yang tidak akan menangis ada 3 mata. Kau kejiwa, ada 3 mata nanti di akhiratnya tidak menangis dah. Jadi kalau tidak menangis berarti gembira, ya kan? Senang hatinya. Apa yang 3 itu Bapak dan Ibu? Yang pertama, wa ainum bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata waktu di dunia inyo menangis, tapi tangisnya tu min khasyatillah, tangis karena takut kepada Allah. Ana batakuin ke Allah, takutnya 2. Pertama, takut takana dosa. Bara dosa banyaknya nanti karajuan, takana itu. Mulai dari ketek, mulai dari balik sampai kini, ya kan? Takana dosa, menangis, kan? Nang kedua, menangis takut karena ibadah alun tentu diterima oleh Tuhan. Jangan bangga lo ibu-ibu apa-apa, ibadah awak diterima oleh Allah, alun tahu dah. Ya, karena syarat ibadah diterima itu banyak, kan? Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat ibadah diterima, ibadah itu harus ikhlas karena Allah, kan? Dan ikhlas kok sangat sulit. Nah, ini Bapak Ibu,
menangis karena takut kepada Allah, ingat dosa, ingat kesalahan. Batanya mbok ibu apa-apa, lai pernah awak menangis? Lai Pak Mister pernah menangis? Lai nak? Iyon sajalah nak. Tak ada fitih kan? Kalau ibu anu batangian kan? Menonton sinetron menangis kan? Ada aja menangis menonton sinetron, dek karena lama ceritanya kan? Lah menangis lah kan? Alah tak kicau kan? Inyo menangis di film dapat fitih. Awak lah menangis lah kan? Sakit pinggang. Termasuk kayak kan? Menangis sakit pinggang kan? Bisa juga kan? Alai menangis udah ndak pulang kan? Mak menangis bu, mak menangis dah Ustaz. Lah seminggu udah aku ndak pulang-pulang kan? Saya menangis kan? Alai hari karayo THR dak ada kan? Kalau nan dapat THR syukurlah kan? Alhamdulillah kan? Jokowi kini menganggarkan THR kan? Nendak buat THR kok bakal banyak kan? Sehingga menangis kan? Menangis. Dapat THR. Banyak bapak ibu dek perasaan hidup kini kok kan banyak kawan menangis kan, mama nuang kan, menangis, minyak mahal kan, tidak ada murah tu, segala mahal kan, naik sadanya, bareh mahal, minyak mahal, piti payah kan, menangis. Alai banyak perangai anak menangis kan, ada je mulai itu, bako menangis. Anak banyak perangai mada kan menangis ya, mululong menangis kan, alai banyak kan, anak tak lulus menangis kan, bako menangis, anakmu tak lulus Ustaz, menangis lah kan, adalah di les kan tak je lulus kan, menangis kan. Jadi pada ibu sadu Allahnya tangih nak sabu yang tadi tu sakit pinggang menangis ya kan. THR tak terima menangis kan, udah tak pulang menangis, abak mati menangis kan, amak mati menangis kan, alai udah banyak perangai menangis. Termasuk di kantor aku apa dan ibu banyak yang datang ke kantor aku, mengah kantor lapor pak aku kau ada kang bawa cerituan ni kan, tapi berdua sajalah, jangan tak dengar orang jadi masuk ke dalam. Rupanya sudah batangka aja lakinya kan. Lu mau ceritanya lah menangis, baka menangis lah, ada menangis depan kan. Patang sadang eloanya, itulah ulah perangainya. Menangis kan. Jadi sadu Allah tangih itu apa dan ibu? Kalau kita cocokkan hadis kok nilainya 0. Dah ada arti dia. Agak mararo-raro menangis, agak darah imato, dah ada gunanya doh. Dah ada gunanya dah. Tak ada gunanya. Kecuali tangis ketika ingat dosa-dosa. Menangis ibu apa? Sudah sembahyang beko, sudah tarawih, duduk di rumah balik ambil sajadah, sembahyang sunat cek lain. Boleh sembahyang sunat cek lain, walaupun lah sudah witir, boleh salat sunat lagi. Dengan catatan tidak perlu lagi ditambah dengan witir. Salat sunat saja, boleh, kan? Sudah salat tu, duduk di sajadah, berzikir, berdoa, karena dosa awak, kan? Bara dosa nalah takarajuan. Mulai dari ketek dulu. Ya. Pantun barang mua gini. Barang mua gini. 35. Ampe pun. Kalau ibu di belakang lah barang mula ada 60 bu. Alah 60 dipotong 5 balik, tinggal
45 diskon 5 balik kan. 5 balik itu kan masih anak-anak itu, diskon 5 balik, berarti tinggal 45 tahun manga 45 tahun tu kan ada sonalah bakarajuan kan ikana itu. Cubalah kana jangan 45 tahun dari pagi tadi sajalah, jago lalok pagi tadi ya kan, jago subuh sudah makan sahur mengawak ya kan. Ada yang sudah makan sahur ya kan, mungkin ada dosa kan. Contoh dosanya banyak kan. Di kana bara orang yang tersakiti ya kan, bara orang siapa orang tak tajawe ya kan, bara orang gara-gara muncung awak orang tersinggung. Cuba kana sehari tadi alun sehari ke patang ya kan, alun 2 hari yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, sampai 45 tahun tadi kan, kali sadanya abara dosanya tu. Kok sebagai istri ya kan, barangkali menyakiti hati suami ya kan, itu akan ditanya nanti di akhirat ya kan. Sebagai suami barangkali lo menyakiti istri ya kan, nanti akan ditanya. Itu dosa bapak dan ibu ya kan. Kita ingat kesalahan-kesalahan kita. Nah, ketika takana je dosa tu ya kan, duduk di sajadah maleleh ya matu ibu kan, menangis ibu kan, atiu sabana iko tangis itu. Yu bana sanang bana Tuhan itu. Ya Allah, tersenyum malaikat itu. Ikolah tangis sebenarnya, tangis tobat kepada Allah. Insya-Allah dosa ibu diampuni oleh Allah. Walaupun tak minta ampun kan? Walaupun tak minta ampun, insya-Allah dosa diampuni. Menangis kan? Karena ingat kesalahan. Iko kadang-kadang indah kan, lai berdoa ke Tuhan tapi ndak ada kusuk berdoa setiap Allah Akbar. Ada dia pilih. Tangan ndak lo bangkit kan? Jadi kalau minta ampun tu berdoa tu ke Allah, ya sungguh-sungguh angkat tangan tu lah. Allahumma gfirli ya kan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma gfirli, Allahumma gfir kan lil muslimin wal muslimat. Angkat tangan tu, sungguh-sungguh meminta ke Tuhan. Aku jangan bentuk orang malih minta Rabbi gfirli kan, tangan tak bangkit dah. Jadi seolah-olah meminta tu ya kan, kau engkau kabulkan Tuhan, kabulkanlah. Kau indah-indah alat sarang engkau kan, sama jitu namanya kan. Meminta pada indah saja kan. Sebenarnya meminta ke Allah tu ya bana-bana bapak dan ibu ya. Berdoa, berzikir. Lama-lama kita di sajadah ya kan, minta ampun ya. Karena kita tidak tahu bapak ibu berapa dosa yang kita lakukan kan, dan juga kita tidak tahu berapa ibadah yang akan diterima Allah, belum tahu, wallahu alam. Jadi jangan sampai kita menangis tapi tangisan kita tidak ada artinya. Tangisan kita nilainya 0 di sisi Allah ya. Kok kemanangi bapak dan ibu ya kan, yang harus kita tangiskan persoalan hidup ya kan, susahnya kehidupan, tidak perlu kita tangisi ya, tidak perlu kita tangisi. Orang tu kayo ya, orang tu banyak pitihnya, biarlah kita terima apa adanya ya kita syukuri. Itulah garisan Allah magih kawak kan. Memang itu ketentuan dia, kadipangan ya. Kok kayo saja sadanya tidak mungkin, kok jadi pejabat sadanya tidak mungkin, jadi pegawai saya sadanya tidak mungkin. Mungkin ini
rahasia Allah untuk kita, kan? Model Pak Anton gua, ya kan? Kok kayo Pak Anton gua? 3 tonyo. Nah, kira-kira anak takkan ada beliau kah? Kalau banyak atau 3 tonyo, takkan harinya? Bang? Bab ini 2 lagi kan? Ada untung mau diikut saya kan? Ada takkan bini cik lagi kan? Jadi bersyukur awak kan? Bersyukur kan? Karena memang banyak contoh Bapak Ibu. Lah banyak contoh. Kalau orang kayo, pitihnya banyak, otonya banyak, ya kan? Acok pulang malam, acok pulang talambe, di telepon, di mana? Oh santa sedang meeting kan? Jam 2 malam, jam 2 malam meeting je kan? Meeting ke Manga kan? Nek karena piti banyak kan? Tapi itu bagi orang-orang di Sinan kan, tak mau diawak-awak kan? Jadi biarlah, ya. Ikolah hikmahnya Allah bagi kawak kan. Dia kira rezeki sebanyak itu kita syukuri. Alhamdulillah, ya kan? Contohnya begini kan? Kawan sama kadang Allah naik eselon 3 sadanya, ya kan? Lah kepala dinas, ya kan? Tapi dia mau Allah magih rezeki modiko. Biarlah, mungkin itu yang terbaik kan? Kecil Allah, Ustaz, Pak Haji, kalau ambo lagi Pak Haji eselon 3 jadi kepala, mungkin Pak Haji korupsi. Kalau Pak Haji korupsi, Pak Haji masuk tansi. Kalau masuk tansi tentu dipecat pegawai. Caranya anak-anak golai, makanya biarlah mediko saja. Aku hikmahnya. Makanya mau dalam tapi gimana Pak dan Ibu? Ini yang terbaik menurut Allah, ya kan? Jadi jangan, tidak usah kita kecewa, ya. Kita syukuri, ya. Tidak usah kita banding-bandingkan, ya kan? Kadang kita banding-bandingkan, tidak sembahyang bawa kayonya kan? Biasa jalannya kayo kan? Kan? Memang itu pula dia gede Tuhan kan? Inyo tidak sembahyang, inyo kafir, ya kan? Itu memang janji Allah. Barang siapa yang ingin kesenangan dunia, akan saya berikan kesenangan dunia, tapi di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya kan? Dia gih Tuhan, ya kan? Tapi untuk kita, ya apapun yang diberikan Allah kita terima. Orang yang datang ke KUA itu Bapak dan Ibu, kemarin ada pasangan suami istri, ya. Ketika kakawin, ini lagi tahu bahasa suaminya pegawai rendahan, pegawai honor, ya kan? Tahu-tahu lah punya anak balimu anaknya, ya kan? Anaknya terima udahnya leda, ya kan? Tak terima dah. Baca cerita, itulah Pak kan? Udah pegawai rendahan, honor, anak awak balimu. Apa acara itu tak mungkin dah. Tu balai tak bisa juga bahasa buah le Pak. Dia awak ingin pisah kan? Sebegitu tipisnya cintanya kepada suaminya kan? Kan? Sebegitu rendahnya nilainya kan? Dulu ketika lo dapet tak tanggung-tanggung kan? Asalnya jauh dah kan? Sepiring berdua saya siap kan? Makan sehari siap. Kini kan Allah punya anak anda ada leda kan? Inilah mulai membanding-bandingkan dengan orang lain kan? Cari orang sebelah laboto kan? Cari orang sebelah, ya kan? Laboto, labonda, labar rumah kan? Tiba mintuonyo hanya cari tolong kabin kamaknya. Basa udah ndak sama je orang lain domak kiranya kan? Ndak ada roh, ya kan? Sehingga udah kok laba nyanyi ketek-ketek saja kan? Nyanyinya kan di depan orang tuamu kan? Ya kan? Kau dustai diriku. Judul lagunya kan? Judul lagunya
berbeda kasta kan. Kau bandingkan aku dengan dirinya kan? Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Alay kan? Sehingga udah akan melagu ketek-ketek saja kan? Dek karena lagi bandingkan orang lain. Tanya orang rumah apa kamu lagu sudah kan? Ndak tahunya perasaan udah lah kan kan? Awak tanya aja lah kan? Lah mulainya membanding-bandingkan kan? Dek karena lah nampak na lain kan? Begitu apa ibu? Ini pertanda rasa syukur di rumah tangga itu sudah kurang, ya kan? Jangan sampai begitu, ya. Biarlah idik apa adanya, tetapi berkah, ya kan? Untuk idik banyak kayo, tapi tidak berkah. Yang dikecewakan berkah tu, yang dikecewakan berkah tu, seberapapun rezeki diberikan Allah, tapi rezeki itu mampu memberikan ketenangan, kenyamanan ke dalam hidup awak kan. Saketek cukui banyak cukui juga. Ayat dikecek ndak berkah tu ndak tanang hidup tu. Banyak piti ndak jo tanang tu ndak berkah tu. Ya kan? Ndak berkah tu. Ya. Jadi para ibu, ini yang pertama, menangis karena takut kepada Allah. Apalagi di bulan puasa kau banyak-banyaklah menangis. Di penghujung Ramadan seringlah menangis, tapi bukan menangis yang saya sebutkan tadi. Menangis ingat akan dosa-dosa kita. Kita belum tahu Bapak dan Ibu, apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, wallahu alam. Kini yo galak-galak aja wak, ya kan? Menyeringi-nyeringi hak kini kan, alun tak bisu entah kapai kan, entah mati. Malaikat maut 70 kali mencari awak sehari semalam. Ya bro, 70 kali malaikat maut mencari awak. Ketika malaikat maut mencari Ustaz Roni, ya kan? Kecek malaikat, ya Allah, kamu cabut nyawa Ustaz Roni kau, kecek Allah tunggu dulu, ya kan? Kepantan begitu juga. Malaikat kau lah rau-rau, ya kan? Ini nak betong kadang ketek Bapak Ibu. Oh lah tua lah muda nak betong dah. Tua mati kan? Kan ada nak muda mati pantan? Ada. Anak gai apa lagi, ya kan? Mode berokok kan? Ya. Oh ustaz awak dah ada cerita ustaz, ya kan? Kok tiba mati je. Kawan nombor patang kau masuk puasa, tak golek di WC sengenek kan? Bawa ke rumah sakit, dirawat tak sadar-sadar. Dari pagi sampai malam sampai subuh pagi, ya kan? Ustaz ni bu, ya. Berarti ambo nanti itu juga. Cuman dia ambo sembarang lah kan. Ambo kedian atau ibu dulu, ya kan? Terserah lah. Atau ibu dulu, apa dulu, atau ambo kedian, ya kan? Sama na. Mana kah dulu lah kan? Tapi yang jelas kematian itu pasti datang. Pasti datang, tapi kita tidak tahu kan? Ini yang pertama. Yang kedua, wa'inun ghadat an manhillah. Selama di dunia matanya terpelihara dari yang haram, terpelihara dari dosa. Iko nanti dapat perlindungan di akhirat. Ndak menangi dah. Orang menangi tapi nyunda kena mampu menjaga matanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sekian banyak anggota tubuh awak, mulai dari ujung rambut, kepala sampai ke bawah, yang paling banyak menyumbang dosa adalah apa? Mata. Mata paling banyak menyumbang dosa. Kontribusi dosa paling banyak. Kan? Sampai dari sini mulainya. Jago saya subuh, ya kan? Jago subuh. Celik ke sebelah. Nampak tetangga duduk, ya kan? Itulah mengalun itu kan. Itulah berdosa tu kan. Dek kan main calik, muncul mengecek sekali kan. Lah mulai dosa tu kan. Pagi hari baru kan. Tambah siang mereka. Alai. Onde.
Itulah mengalahnya kan. Tidak bisa dibendung kan dosa mata. Ya, kadang-kadang awak menilai bapak ibu lebih mulia pula orang buta pada awak. Ya, ya bu, orang buta tu dipastikan jarangnya berdosa. Jadi kecil ni hina, malahnya lebih mulia pada awak. Ya kan? Dek kanannya nak nampak dia. Orang buta pasti tak bisa nyoba gunjiang. Dia kena nampak dengan gunjiangan. Orang buta pasti tak bisa nyoba mencilok. Dia kena nampak dengan cilok tu. Lihat ada terang orang buta mencilok. Tak ada nak. Orang buta pasti tak pernah nyoba cakap. Lihat pernah orang buta bercakap. Ada cakap bertinju tak nampak dia tinju kan? Tak mungkin kan? Tapi kalau awak nak mencari oh banyak dosa awak Pak Ibu. Banyak ya kan? Dari mata ke sumbernya. Ya kan? Dari mata. Makanya hati-hati dengan mata. Jangan sampai gara-gara mata kita babuik dosa. Babuik dosa yang haram. Ya. Terutama ini kaum ibu saya sampaikan. Ingat, aurat ibu-ibu dalam Al-Quran disebutkan nan boleh keluar wajah jo telapak tangan. Selain daripada itu wajib dilampau. Tak sunat dah wajib. Makanya ketika orang pergi haji, ketikanya sedang pakai ihram, sedang berihram, wajib ya kan menutup aurat dia. Ya kan? Wajib. Kalau tak buka kepalanya ibu-ibu, maka ihramnya batal. Kalau batal ihramnya, otomatis ya sampai ibadah hajinya rusak kan. Makanya ibu-ibu yang haji itu jago mana itu kan. Kalaupun dia buka pakaian, boleh buka pakaian tapi di kamar ataupun di kamar mandi diganti. Itu pun tidak ada orang yang melihat ya. Hati-hati dengan ibu-ibu. Jangan sampai membukakan aurat. Tidak boleh berdosa. Ketika ibu-ibu membukakan aurat, dosa 3 macam dapat. 3 kali kanai. Nan pertama, kanainya ketika awak membukakan aurat, berdosa sekali. Yang kedua, orang mencari awak, terutama apa-apa, berdosa orang mencari awak. Nan ketiga, gara-gara orang mencari awak, orang berdosa, dosa orang tadi berbalik ke awak balik. 3 kali kanai. Jadi hati-hati. Iko kadang-kadang pergi ke pasar pakai daster. Astagfirullahaladzim kan. Tak cocok tu. Yo. Pergi ke pasar baju ketat ya kan. Lai batutik je urat tapi ketat. Sampik kan. Kalau dia pun namanya tu pakai kolor panjang namanya tu kan. Ya kan? Bantu pakai kolor tapi kolor yang panjangnya ya kan. Lata cetak sedalahnya kan. Baju itu pula kan. Tak boleh kan. Haram. Bila boleh dibuka aurat, hanya boleh dibuka untuk muhrim saja. Untuk suami bola kan, tak ada masalah tu kan. Untuk keluarga, ya kan. Selain daripada itu, tak boleh. Ketika ibu bukakan aurat, nanti di akhirat akan menangis, akan diminta pertanggungjawabannya. Caranya kan. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai aurat terbuka karena dosa. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, mata tidak akan menangis nanti di akhirat. Wa ainun gadat, wa ainun bakat harsum fi sabilillah. Mata waktu di dunia rela siap berjuang di jalan Allah. Kau nampak ya, berjuang di jalan Allah. Ya. Contohnya Bapak Ibu,
mulai dari sahur, ya kan, sampai ke sahur pula boleh dikecen dak bara lalu ada. Dak bara lalu ada. Makanya banyak mengaji, banyak berjago untuk beribadah, ya kan? Itu yang hebat. Bertanya ke ibu, Allah barajus Al-Quran tak baca sampai kini. Ada yang tamek. Allah, bu, barajus baru. Allah sampai 20 Allah. Allah 10 juz. Anak, ya kan? 5 juz. Anak juga. Sehalaman anak juga. Lah, kok alun je ada mengaji kat sehalaman, ayo malang mana ini kan? Lampi habis puasa. Lah, ndak tercali Al-Quran kan? Rugi wak. Nah, berjuang untuk beribadah kepada Allah. Iko indah kan? Mulai saja mengaji mata mengantuk. Mulai start ceramah mata mengantuk kan? Lain mangguk je tapi entah angguk alang bangguan kan? Tapi di tempat lain tak disikur kan? Tak ada yang tahan kan? Padahal ya, kita sangat diminta untuk berjuang, berjihad, kan? Bangunlah bapak ibu, kan? Bangunlah. Maaf Pak Naf, kamilah mulai. Ya. Gitu. Ambo sebenarnya bapak ibu lain ambo siko tarawih tiap malam kan. Cuman kecek Pak Naf, Pak Haji kan. Dek Pak Haji masih alun paguno di siko kan. Karato madang di ulu babuah babunggo balun kan. Kalualah Pak Haji dulu kan. Sekali-sekali baru kemari. Akhirnya baru bertiba. Maka tiap malam memang kalau apa ada ibu kan. Kan biasa kan. Merantau dulu ke negara orang kan. Allah bisa baru pulang kampung kan. Di hari kini ambo mengaji di Siko. Besok sama malam lain malam kabara tu kan. Ada cek lain besok kan. Ya Pak Naf. Sampai program. Itu Pak Noh yang menyampaikannya. Ya. Baik pada ibu, ya. Berjuang kita, kan? Berjuang untuk agama Allah. Bangunlah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Orang nan banyak lalu jagolah, ya kan? Nan jago nan banyak lalu di siko ada dua pengertian. Pertama sabana lalu, yang kedua lalu dari kelalaian, lalu dari kemalasan, lalu dari ya segalanya. Kasadalahnya. Dan yang penting malam kini jangan kita tertidur. Jangan banyak tertidur Bapak Ibu. Ya. Apalagi kan zaman kini, ya, kini kau akui awak kini umat Islam yobana diserang, yobana diserang habis-habisan. Dari barat menghantam, dari timur membaik, dari utara, dari selatan mungko belakang hati bawah menyerang awak kini. Kalau ndak siap awak, ya kan? Khawatir kita nanti 10 tahun 20 tahun yang akan datang mungkin musalah kau bakunci bakok bakunci ndek kerana anak-anak awak ndak ada ledo caliaklah kini le ada anak-anak nampai kamu saji ibu ndak amuhnya entah bakulah kan. Heran awak kan ndak ada cinta ke masjid, cinta ke musalah, kurang benar kan, kecuali beliau kecil kan. Padahal cukup banyak kan. Ini sukunya adanya, sukunya mejeng, ya kan? Apa tanggang di luar kan? Itu kelakuan anak-anak sekarang. Main HP, main game kan? Nauzubillah kan?
Jadi kalau tidak hati-hati kita, ya kan, serangan luar biasa hari ini. Ada baru-baru ini, siapa namanya, Saifuddin Ibrahim, ya kan? Saifuddin Ibrahim, orang Kristen, keceknya 300 ayat Al-Quran diapui saja. Orang ajam soalnya, kan? Orang Kristen, Bapak Ibu, keceknya yang menyebabkan orang radikal itu, radikalisme, orang yang pemahaman Islamnya sampai, keceknya orang-orang dari pesantren. Makanya pelajaran di pesantren itu harus dikurangi. 300 ayat dalam Al-Quran dan baraja di pesantren diapui keceknya. Ayo bang mau munculnya, ya kan? Mau munculnya. Ambo kalau adanya sih kamu dongkak kan? Tidak adanya, kan? Hah? Lah ada penjaranya. Alhamdulillah, kan? Bayangkan Bapak Ibu, kan? Beraninya mengecek mereka, kan? Dan itu akan terus terjadi, kan? Orang akan menggerogoti Islam ini, kan? Akan menghancurkan dengan berbagai cara. Kalau tidak hati-hati awak, kan, bisa terkicau awak, kan? Jadi kuncinya pertama, kita kuatkan ibadah. Itu sajanya. Kuatkan ibadah, jago solat, ya kan? Alai, seolah aman kita. Wariskan ibadah itu karena anak awak, kan? Wariskan mengaji itu karena anak awak, kan? Kini alhamdulillah lado mengaji di tempat awak, TPG, kita giatkan, kita bangun, kita dorong bersama-sama, kan? Selagi ayat Al-Quran didendangkan, didengungkan, dibacakan, Allah jamin musibah akan dijauhkan dari itu, ya. Allah jamin itu. Jadi alhamdulillah, kan, kita dukung. Nah, tapi kalau tidak terdengar lagi ayat dibacakan, itulah pertanda udah kiamat, ya kan? Jadi Bapak Ibu sangat ngeri sekali hari ini, ya. Kalau tidak kita hati-hati, ya, bisa kita terkicau. Jadi kuatkan ibadah. Yang kedua, kuatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentunya ilmu tentang agama, baraja agama, kan? Baca baraja agama, ambo dak sekolah agama dah Ustaz, dak sanawiyah dah, kan? Baca barajanya, ndak harus sekolah dah, di rumah pun bisa. Paling kurang, ya, paling kurang baca Al-Quran. Kan ada Al-Quran terjemah, kan? Ibu baca Al-Quran terjemah tu sehari seayat, baca seayat, baca terjemahnya Allah tu besok seayat lah, tak perlu banyak-banyak dah. Nah, contoh, kan, kita baca Alif Lam Mim, kan? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa artinya? Demikian kitab Al-Quran, tidak ada ragu-ragu, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tutik lah, kan? Ino-ino ni saya tu sehari itu. Jadi Al-Quran yang sebanyak kok, begitu kita buka halaman pertama, langsung keluar ayat itu. Isinya menyatakan bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah diragukan isinya oleh siapapun, kan? Isinya sangat luar biasa bagi yang mau membaca, bagi yang mau mempelajari. Nah, insyaallah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehari seayat, besok seayat pula, kan? Kok mati dalam sadang made itu, insyaallah mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah ada dua ciri-cirinya. Nah, yang pertama, manjalangnya mati, ibadahnya meningkat. Itu tandanya. Sembayangnya makin taat, doanya makin panjang. Nah, kok kadang-kadang makin gaek, makin menjadi-jadi, kan? Nah, itu terbalik itu. Kau dapat makin gaek, makin meningkat ibadah awak, kan? Makin kuat ibadah, kan?
tanda husnul khatimah. Yang kedua tandanya, ketika dijemput oleh malaikat, dia bisa membaca man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sianan menjalang mati ketika angok dicabut, la ilaha illallah, masuk surga, dakhalal jannah. Ketika mati dia sempat membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, kecil Nabi, dijamin masuk surga. Cuman masalahnya ba'a nanti kan, antah sadang manga, antah sadang dima, antah sadang mengapa, alun tawak lah dah. Antah sadang, ya wallahu alam kan kematian kita. Kita berdoa saja, mudah-mudahan ketika Allah menjemput kita, kita dalam keadaan taat kepada Allah dan kita bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah pengajian kita malam ini. Ada 3 mata yang tidak akan menangis nanti di akhirat, karena begitu dia menjaga betul matanya ketika waktu di dunia. Sofwan Sofyan Elvi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Ya. Bermain layang-layang di tengah sawah, hati-hati sampai jangan jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.